tadi? Sebelum kita memulai proses belajar kita, alangkah baiknya kita serahkan diri kepada Tuhan. Nah, sebelum kita bernyanyi, mari kita dulu sebelum kita berdoa, mari kita dulu bernyanyi sebuah lagu nasional. Silakan dulu anak-anak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tiga ya. Indonesia tanah airku. Bapak absen dulu ya, coba dengarkan namanya. Juan. Oke, Pak. Sudah siap belajar hari ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Bapak dulu mau bertanya tentang pengalaman kalian. Jadi pertanyaan Bapak di sini, katanya, pernahkah kalian mendengar yang namanya makhluk hidup? Pernah ya? Kalau memang sudah pernah, Bapak mau bertanya, apa saja jenis-jenis makhluk hidup itu yang kamu ketahui? Salah satunya dulu. Apa satu? Manusia. Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Itu semua jenis-jenis makhluk hidup. Bapak mau bertanya lagi. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu yang kamu ketahui? Apa lagi? Bisa? Bisa bergerak. Apa lagi? Bisa? Nah, makhluk hidup itu ya jenisnya tadi itu manusia. Ya, kita sekarang ini adalah manusia yang artinya dia itu bisa bergerak dan bisa tumbuh dan berkembang. Itu makhluk hidup. Nah, sengaja saya tadi seperti itu karena materi kita pada tema satu ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sudah dapat semua bukunya ini? Sudah? Judulnya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi materi kita ini berkaitan dengan yang Bapak tanya tadi tentang pengalaman kalian. Nah, jadi sebelum kita masuk pada tema satu ini, tujuan kita mempelajarinya satu, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Di sini pada materi kita ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ada beberapa muatan pelajaran yang terpadu di dalamnya, yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Nah, masuk kita pada halaman pertama. Coba buka halaman pertama. Halaman pertama sudah dapat semua? Halaman pertama, apa subtemanya di situ? Ciri-ciri makhluk hidup. Tadi setelah anak-anak kami tadi sudah mendengar penjelasan
pertama mengenai bagaimana itu ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana itu ya ciri-ciri makhluk hidup. Jadi jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari penjelasan Bapak tadi, silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, kita lanjut buka halaman 37. Halaman 37. Sudah dapat semua? Pada halaman 37 itu coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Nah, ini gambarnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ada 4 gambar di situ. Sudah lihat? Nah, gambar ini silakan kamu amati baik-baik. Kemudian, jika kamu nanti sudah mengamatinya, ada pada halaman 38 itu ada sebuah lembar tulisan pada halaman 38. Sudah dapat? Nah, kerja kita di sini adalah menceritakan dengan bahasa kita sendiri mengenai gambar yang ada di halaman 37. Misalnya gambar 1. Coba kamu ceritakan apa yang mereka lakukan di gambar 1 itu. Pasir. Terserah. Pasir sesuai dengan pengamatan kamu sendiri. Begitu pun nomor 2. Apa yang mereka lakukan? Silakan tulis ceritamu. Jadi tugas ini atau kerja ini kita kerjakan secara mandiri, ya, bukan kita kelompok. Jadi kerjakan sendiri sesuai dengan bahasamu sendiri. Paham? 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 Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Nah, bagaimana? Sudah siap tugasnya? Sudah siap kalian tulis cerita kalian? Sudah? Kalau memang sudah, mari kita dengarkan satu-satu ya hasil kerja atau hasil cerita yang sudah ditulis teman-teman kalian. Siapa yang pertama masukkan kamus? Silakan. Bacakan hasil ceritamu mengenai kabar Raka Muhammad. Silakan. Pada gambar 1 ada 3 orang anak yang sedang bermain dengan gembira. Kemudian pada gambar 2, setelah bermain mereka mencuci tangan pakai air bersih. Tetapi 1 orang lagi yang belum mencuci tangan, dia langsung mengambil makanan yang ada di atas meja tanpa cuci tangan. Pada gambar 3. Terima kasih yang sudah mengerjakan semuanya dan ceritanya sangat bagus semua. Anak-anak kami sudah bisa mengamati gambar tersebut dan bisa menceritakannya. Tepuk tangan kita semua. Sekarang kita lanjut pada halaman 19. Buka halaman 19. Halaman 19. Sudah dapat semua? Sudah dapat belum? Halaman 19. Sudah? Sudah? Nah, pada halaman 19 ini apa judulnya? Apa judulnya itu? Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Mari kita baca dalam hati selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, setelah anak kami sudah siap membacanya dan silakan dengarkan biar Bapak jelaskan mengenai bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Makhluk hidup itu diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Baik itu manusia
hewan dan tumbuhan itu semua ciptaan Tuhan. Sesuai tadi pengalaman anak-anak kami yang sudah kalian jauh tadi di awal, ya, bahwa makhluk hidup itu ya bisa bergerak, bisa bernapas, bisa makan. Nah, sesuai dengan sila 1 pada Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh setelah anak-anak kami tadi sudah mendengarkan mengenai penjelasan bersyukur pada Tuhan. Dari penjelasan Bapak tadi, mana tahu anak-anak kami ada yang masih belum paham, dan begitu silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan mengenai bersyukur pada Tuhan? Tidak. Tidak? Sudah jelas? Tidak. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Nah, baik, kita lanjut pada halaman 40. Silakan buka halaman 40. Halaman 40. Halaman 40 ini judulnya aturan sebelum makan. Aturan sebelum makan. Nah, kita baca dulu dalam hati selama 5 menit, mulai dari sekarang. Nah, setelah anak-anak kami sudah mendengarkan tadi penjelasan mengenai aturan sebelum makan. Nah, jadi ada sedikit informasi di sini tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi. Misalnya seperti minuman. Dan minuman ini adalah susu. Pernah kalian dengar susu? Pernah? Pernah kalian meminum susu? Itu adalah salah satu makanan bergizi atau minuman bergizi. Coba buka halaman 42. Halaman 42 sudah dapat? Nah, di situ susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Nah, perhatikan pada tabel di situ. Di sini kita diajak untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan itu menjual atau menghasilkan kemasan susu. Misalnya pada tabel di bawah, perhatikan tabel di bawah, sudah dapat tabelnya? Sudah? Sudah? Nah, ini informasi tentang perusahaan A. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan di situ adalah sebanyak 1.200 kotak. 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B menghasilkan susu per bulan berapa? 3.000 kotak. Nah, jadi tugas kita di sini ada pada halaman 43. Nomor 1, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Perusahaan apa yang menghasilkan kotak susu yang paling banyak? Itu yang ditanya. Kemudian kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit atau paling kecil? Kamu lihat di situ. Itu nanti jawabannya. Bisa dikerjakan? Bisa. Kalau bisa, silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah siap dikerjakan? Sudah? Jadi manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Apa jawabannya di situ? Perusahaan C. Nomor 2, mana perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Perusahaan A. Itu sudah benar. Nah, masuk kita pada contoh. Perhatikan pada halaman 43. Nah, contohnya di bawah ini adalah beberapa jumlah susu
kemasan kota yang dihasilkan perusahaan A dan D. Nah, itu pertanyaannya di bawah itu pada contohnya. Nah, perusahaan A, berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan? Berapa? Berapa di situ? 1000 berapa? 1200. Kemudian perusahaan D menghasilkan berapa per bulan? 3250. Nah, tugas kita di sini adalah menjumlahkan semua ya hasil kota susu yang dihasilkan A dan D. Nah, jadi cara penyelesaiannya di sini begini. Tadi perusahaan A menghasilkan 1200 kota. Kemudian perusahaan D menghasilkan 3250 kota. Nah, kita tambahkan. Nah, begini cara menambahkannya. Kita mulai dari cara menjumlahkannya kita mulai dari satuan. Ini satuannya. Kemudian ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Kita tambah 0 ditambah 0 berapa? 0. 0 ditambah 5 berapa? 5. 2 tambah 2 1 ditambah 3 berapa? 4. Jadi hasilnya berapa? 14.450. Itu jumlah kotak susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan B. Hasilnya tadi berapa? 4.450. Nah, masuk kita pada tugas halaman 44. Di situ selesaikan soal-soal berikut ini. Sudah dapat? Sudah dapat? Bagaimana dengan tugas ini? Bisa dikerjakan? Bisa kan? Begitu anak-anak kami diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan. Nah, bagaimana, sudah siap dikerjakan? Kalau sudah siap, silakan diserahkan. Baik, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dan sudah melihat nilainya semua. Sudah melihat nilainya? Nilainya cukup bagus-bagus. Terima kasih sudah sampai di sini, sudah memahami bagaimana cara mengerjakan penjumlahan. Meskipun ya, masih ada lagi yang masih belum bisa, nah, itu nanti silakan ditingkatkan, silakan belajar di rumah. Dan sebagai tugas di rumah, coba buka halaman 48. Sudah? Nah, perhatikan gambar itu, ada gambar ikan. Ada kan? Nah, di situ ada gambar ikan, ada soal di situ. Misalnya 500 ditambah 500. Sama cara mengerjakannya di sini. Seperti ini. Seperti soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Ini sebagai tugas di rumah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Bapak mau bertanya dulu, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini mengenai apa? Mengenai makhluk hidup. Apa lagi? Sudah dipelajari hari ini mengenai apa? Mengenai apa lagi? Mengenai makanan dan minuman sehat. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang bisa ditanyakan? Tidak.
Sudah jelas semua materinya hari ini? Nah, mari kita akhiri. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, silakan pimpin kita dalam doa. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Selamat siang. Selamat